Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelum nonton video ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Pembicaraan kita kali ini tentang Wahabi, ya. Karena beberapa hari ini di media sosial banyak orang membahas tentang Wahabi. Ini terkait dengan hasil Rakernas PBNU pada akhir bulan Oktober yang lalu, ya. Nah, jadi dari Rakernas PBNU ini dihasilkan beberapa butir penting. Salah satunya terkait dengan Wahabi. Rakernas PBNU memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang paham Wahabi di Indonesia. Selain itu juga PBNU melalui ketua umumnya menegaskan akan melawan politik identitas di pemilu 2024. Nah, dua hal ini ya, kalau tidak disikapi dengan kritis bisa membawa umat Islam di Indonesia itu dalam kancah perang saudara, ya. Nah, karena apa? Karena dua hal ini ya ujung-ujungnya ya Islam melawan Islam, ya. Islam melawan Islam. Karena apa? Karena yang kita tahu Wahabi itu ya Islam, ya. Tak bisa dipungkiri, tak bisa disangkal bahwa Wahabi itu Islam. Wahabi bukan apa, kalau dikatakan Wahabi itu bukan Islam itu salah. Wahabi adalah Islam, ya. Uh, Menariknya dalam Rakernas itu, dalam rekomendasi itu dikatakan bahwa alasan melarang Wahabi itu karena Wahabi bertentangan dengan NKRI. Nah, itu kan. Wahabi memang bertentangan dengan NKRI, tetapi Wahabi tidak bertentangan dengan Islam. Nah, ini mau menegaskan bahwa Wahabi itu adalah Islam. Yang melarang, yang merekomendasikan itu NU juga adalah Islam. Nah, yang berikut politik identitas, ya. Kalau dikatakan politik identitas dikaitkan dengan pemilu 2024, ya tentu otomatis pikiran orang tertuju kepada Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Dan kalau berbicara tentang Anies Baswedan, ya tentu Islam. Ya. Nah, ini sekali lagi hendak menegaskan ada bahaya dari hasil Rakernas PBNU ini karena akan membawa umat Islam bertentangan dengan umat Islam sendiri. Tetap pertanyaan kita adalah ada apa dengan Wahabi? Ya, apa yang salah dengan Wahabi ini? Ya. Nah, sering kita mendengar ya kritik orang ya bisa kita katakanlah moderat, Islam moderat, sekalipun banyak ahli Islam mengatakan tidak ada Islam moderat sebenarnya. Tetapi kita gunakan aja istilah itu untuk mempertentangkan dengan Wahabi tadi. Kelompok Islam moderat mengatakan bahwa kaum Wahabi ini salah menafsirkan Al-Quran. Ya. Selain itu juga mereka dikatakan menafsirkan Al-Quran untuk kepentingan sendiri. Harap diingat, harap disadari bahwa orang Wahabi juga menilai ya Islam moderat itu salah menafsirkan Al-Quran. Bahwa Islam moderat menafsirkan Al-Quran untuk kepentingan sendiri. Itu, ya kan? Jadi mereka saling menggunakan
logika yang sama. Dari sini kita bisa bertanya mana yang benar dan mana yang salah. Tentu kita akan bingung, ya. Nah, saya tidak mau langsung menilai mana yang benar dan mana salah. Saya hanya mau menyampaikan, ya, penilaian, tanggapan atas kritik orang terhadap Wahabi ini, ya. Jadi seringkali dilontarkan bahwa kelompok Wahabi ini suka mengkafir-kafirkan orang, bahkan sesama Muslim sendiri, ya. Itu. Tapi harap diingat bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Wahabi ini bukan berdasarkan keinginan pribadinya. Harap diingat. Mereka mengkafir-kafirkan itu ya karena itulah yang tertulis dalam Al-Quran. Bahwa yang tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci, tidak menerima Muhammad sebagai nabi, itu adalah kafir. Ya. Jadi yang non-muslim itu kafir ya karena memang begitulah ajarannya. Lantas apa? Di mana letak salahnya? Kita bisa katakan bahwa kaum Wahabi ini melaksanakan apa yang tertulis dalam Al-Qur'annya. Ya. Dengan sesama muslim. Tertulis dalam Al-Qur'an orang Islam yang berdekatan menjadikan orang kafir sebagai sesama atau memilih pemimpin dari kalangan kafir, mereka ini adalah segolongan dengan orang kafir itu sendiri. Jadi ada tertulis dalam Al-Quran bahwa orang Islam yang bersahabat dengan kafir, dia juga adalah kafir. Ya. Jadi tidak salah. Itu. Di mana mereka salah menafsirkan? Di mana mereka menafsirkan berdasarkan kepentingannya? Tidak ada. Mereka melaksanakan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Bagi Islam moderat, ya, jangan-jangan karena saya tidak bisa mengkafirkan orang lain, lantas saya menyalahkan orang yang melaksanakan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Tak bisa. Jadi bisa dikatakan Islam moderat, dia tidak bisa mengkafirkan orang lain. Hanya karena tidak bisa mengkafirkan orang lain, jangan lantas menyalahkan orang yang bisa mengkafirkan orang lain. Hanya berdasarkan ajaran agamanya. Itu harap dicatat. Ya. Catatan kecil di sini, ya, kita ingat akan kasus Ahok. Ya. Di balik jatuhnya Ahok, itu ada Maruf Amin yang sekarang wakil presiden, dulu sebagai ketua MUI, dia dari NU. Itu. Dia menafsirkan Al-Quran, ya bisa dikatakan salah. Dia ikut terlibat dalam Wahabi. Lantas bagaimana ini? Bingung kan? Nah, kritik yang kedua, sering Wahabi itu diidentikan dengan terorisme. Ya, kalau contoh kasusnya membunuh orang yang berbeda dengannya, orang kafir. Orang Wahabi, mereka, ya karena itu tertulis dalam Al-Quran, bunuhlah orang kafir dimanapun kamu jumpai. Menegakkan syariat Islam. Ya, mereka bisa melaksanakan itu. Islam moderat hanya karena tidak bisa membunuh,
lantas mengkritik kaum Wahabi yang bisa membunuh berdasarkan ajaran. Jadi agak membingungkan. Jadi jangan karena kita tidak bisa membunuh, lantas kita menyalahkan orang yang bisa membunuh. Padahal dia membunuh berdasarkan kehendak Allahnya. Nah, dari sinilah menjadi pertanyaan, apakah Wahabi salah? Ya. Kalau menurut saya pribadi, ya, Wahabi salah secara kemanusiaan, tetapi dia benar secara Islam. Demikianlah tinjauan saya terkait topik dengan Wahabi ini. Sekian dan terima kasih.